warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan majlis ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada surat Al-A'raf ayat yang ke-37. Silahkan dibuka. Udah ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu sampai qalu aina ma kuntum
تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Ya, satu ayat. Saya ulang kembali bacaannya. Mohon disimak. Saya sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى آخر الآية. Faman adlamu, siapakah yang lebih zalim? Maka siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara, mimman dari orang-orang yang iftara, mengada-ngada, alallahi, atas nama Allah, kadziban, berbohong, berdusta, au kadzdzaba bi ayatihi, atau kadzdzaba, dia berdusta atau dia mendustakan bi ayati, terhadap ayat-ayat Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu adalah orang-orang yang yanaluhum nasibuhum, akan memperoleh bagian mereka. Jadi mereka akan memperoleh apa? Bagian mereka minal kitab. Ketentuan Allah berupa apa? Ketentuan dari Lauhil Mahfuz. Alkitab itu Lauhil Mahfuz yang sudah tercatat. Karena semua takdir yang sudah apa? Allah tentukan itu tercatat dalam kitab yang namanya apa? Lauhil Mahfuz. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sehingga idza ja'atuhum, apabila datang kepada mereka rusuluna, utusan-utusan kami. Yang dimaksud dengan rusul di sini, utusan kami di sini adalah para malaikat.
Sehingga apabila datang pada mereka utusan kami berupa malaikat, yatawaffawnahum, maka malaikat ini mewafatkan mereka, mematikan mereka. Berarti di sini yang dimaksud dengan rusuluna itu apa? Malaikat maut. Qalu, maka utusan Allah SWT berupa malaikat tadi mengatakan, aina ma kuntum, mana itu? Ma kuntum, apa yang kalian sembah? Mana berhala-berhala kalian? Mana sembahan-sembahan kalian? Aina ma kuntum tad'una, yang kalian sembah, yang kalian berdoa min dunillah, selain Allah. Qalu, maka jawab mereka orang-orang kafir, dallu anna, mereka berhala-berhala yang pernah kami sembah, dallu, mereka hilang, lenyap, pergi dari kami. Mereka apa? Pergi dari kami, hilang, lenyap. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka pun mengakui ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi mereka mengakui sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang kafir, di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada mereka, kepada kita tentang mereka. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Kata Allah, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah, kadziban, dia berbohong. Ketika dia sampaikan ayat, padahal ayat itu bukan dari Allah SWT. Ketika dia sampaikan apa? Kalamullah, padahal itu bukan kalamullah, dia mengatakan ini kalamullah, ini firman Allah, ini dalil gitu. Dia membawa-bawa atas nama Allah, padahal itu bukan dari kitab, bukan dari Al-Quran. Atau dia menafsirkan sendiri. Dia menafsirkan Al-Quran dengan cara dia sendiri. Padahal penafsirannya itu apa? Salah. Padahal apa? Penafsirannya salah. Tapi dia mengatakan ini penafsiran dari Al-Quran. Ini udah betul, padahal salah gitu. Hanya dia apa? Pemahaman sendiri tanpa dia melihat kembali penafsiran para ulama. Maka dia termasuk orang yang mengada-ngada atas nama Allah, kadziban, dan dia berbohong. Au kadzdzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah, artinya mereka tidak percaya kepada ayat Allah. Kalau tadi mengada-ngada atas nama Allah, kalau sekarang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Maka orang ini disebutkan la ahad, tidak ada seseorang yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada atas nama Allah tapi dia berdusta. Ini orang yang paling zalim. Atau orang yang mendustakan ayat Allah, yaitu mereka tidak percaya. Jadi orang yang paling zalim itu orang yang membuat-buat ayat, kemudian dia katakan bahwa ini adalah firman Allah, ini ayat Allah. Sama juga dengan orang yang mendustakan atas nama Rasul, yang Rasulullah SAW menyebutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, dia berdusta atas namaku, muta'ammidan, dengan secara sengaja dia mendustakan bahwa ini adalah hadis Rasul, ini ucapan Rasul, ini sabda Rasul, padahal bukan, dia berdusta dan dengan sengaja tanpa memiliki ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka orang tersebut siap-siap tempatnya nanti di api neraka. Qala Allah, qala Rasul, padahal bukan hadis Rasul, bukan ucapan Rasul, tapi dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Maka kita nggak boleh sembarangan bahwa apa? Untuk apa? Menyampaikan tentang hadis Rasul, kecuali kalau kita udah tahu bagaimana posisi hadis tersebut, siapa yang meriwayatkan, lalu hadisnya kedudukannya apa.
Karena hadis itu ada yang maudhu, ada yang tidak maudhu. Yang maudhu itu artinya hadis yang palsu. Hadis yang palsu maksudnya apa? Hadis yang dibuat-buat orang. Mereka mengatakan ini adalah ucapan Rasul padahal bukan. Namanya hadis palsu. Namanya disebut apa? Dalam ilmu mustalahul hadis, hadis maudhu. Ada lagi hadis yang lain yang disebut dengan apa? Sabda Rasul. Maka para ulama membagi tingkatannya. Ada yang disebut hadis ahad, ada yang disebut hadis mutawatir. Hadis ahad itu hadis yang juga dibagi lagi. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Hadis yang apa? Ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kalau hadis ini dhaif, dilihat lagi, ada gak yang mendukung hadis ini? Ternyata dalam beberapa riwayat ada gitu. Ternyata riwayatnya apa? Menjelaskan sama dengan persis hadis ini. Maka hadis ini bisa terangkat ini. Kenapa? Karena ada yang lain. Kemudian ada yang kedua, hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang marwathul jamaah, yang diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap generasi. Sahabat meriwayatkan. Makanya riwayat Al-Quran itu riwayatnya hadisnya hadis mutawatir. Bahwa para ulama ini menjelaskan tentang ayat ini, bacaan ini, bacaan ini gitu. Kenapa? Karena setiap generasi dari sahabat, tabi'in terus sama semuanya, tidak berselisih tentang apa? Al-Quran. Maka nanti juga dibagi Al-Quran juga apa? Apa hadis mutawatir juga nanti akan dibagi mutawatir lafzi, ada lagi mutawatir maknawi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk menyatakan bahwa ini adalah sabda Rasul, ini adalah ucapan Allah, ini adalah firman Allah, padahal bukan gitu. Ketika Khawarij dia berani untuk mengkafir-kafirkan orang lain dengan alasan bahwa apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum terhadap apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran, maka dia adalah orang kafir. Maka setiap bertemu orang seperti ini apa? Dibunuh gitu. Walaupun dia mukmin sebetulnya gitu, tapi dibunuh gitu. Kenapa? Apa? Melihat ayat ini nih, wa man lam yahkum ini. Maka disebut Khawarij. Orang yang berani mengkafir-kafirkan orang yang sudah mukmin, dikafir-kafirkan gitu. Karena tidak sejalan dengan mereka. Ketika disampaikan kepada Ali, maka kata Ali, al-ayah ini sahihah. Ayatnya benar. Yuradu bihil batil, tapi yang dimaksud oleh mereka apa? Batil. Ayatnya sebenar, tapi memahami ayatnya yang salah gitu. Ayatnya benar tetapi apa? Memahami ayatnya yang apa? Salah. Kenapa? Memang di dalam ayat Al-Quran, wa qatilul ladina yuqatiluna fi sabilillah, wa qatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka perang. Itu kan ada ayat-ayat yang berkata, jadi artinya kalau ada orang musyrik kita perlu perangin gitu kan. Kita perlu apa? Bunuh mereka. Kenapa? Karena ayat itu. Dan ini ayat satu ayat. Sementara kita juga perlu memahami ayat yang lain. Dan juga perlu memahami bagaimana sirah nabawiyahnya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah dengan para sahabat hidup berdampingan dengan orang-orang kafir. Nah ini apa perlu? Maka apa? Dari apa? Beberapa ayat yang disampaikan, maka para ulama membagi kafir itu ada dua. Ada yang kafir dhimmi, ada yang kafir harbi. Kalau kafir harbi, jelas ketika mereka memerangi kita, kita pun perlu memerangi dia. Kenapa? Karena mereka kafir harbi. Wow, kafir yang suka memerangi umat Islam. Ya kalau kita diperangi, masa kita diam aja? Kan kita perlu melawan kan gitu. Ya deh kita tawakal aja hari perang. Enggak, tetap melawan. Karena Islam itu memiliki apa? Izzatul Islam, kemuliaan. Ada yang disebut dengan apa? Kafir zimmi atau kafir muahadah. Kafir zimmi disebut kafir zimmi karena mereka mendapatkan perlindungan untuk hidup bisa berdampingan dengan umat Islam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan satu perjanjian. Makanya disebut dengan kafir muahadah.
berjanji untuk bisa hidup berdampingan dengan umat Islam, dengan catatan mereka harus ikut aturannya. Dan tidak boleh di antara mereka, baik umat Islam atau orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, pada saat Rasulullah membangun negara yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, nggak boleh kita melanggar perjanjian tersebut. Dan Islam tidak suka untuk melanggar perjanjian. Ternyata orang Yahudi duluan yang melanggar perjanjian. Dan ketika mereka muahadah, satu perjanjian yang saling yang saling melindungi kehidupan, itu dijamin kehidupannya, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling menyakiti. Namanya kafir muahadah. Jadi lihat dulu, makanya dalam melihat konteks ayat itu jangan sepotong-sepotong. Jadi kata para ulama, kalau kita ingin utuh di dalam memahami ayat, hendaknya kita harus baca ayat sebelumnya, kita harus memahami ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, agar kita tidak salah dalam memahaminya. Ini kan banyak orang yang menggunakan ayat, memahami ayat sepotong-sepotong. Bikin di ayat, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahu ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Nasara wal Yahud, ya. Alladzina hadu wan Nasara was-sabiin, dan orang-orang sabiin yang mereka penyembah berhala. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan pahala ketika mereka beriman, ketika mereka beramal. Ini ayat dipakai oleh orang-orang yang berpikiran secara liberal dalam memahami Al-Quran, mengatakan kalau gitu kita semua, baik Yahudi, Nasrani atau Sobiin atau yang lainnya, kalau kita beramal dapat pahala gitu. Dia melihat ayat ini gitu. Padahal cara memahaminya dan cara mentranslitnya pun salah. Maka ini perlu kita memahami ayat. Ya. Kenapa sih kita harus wajib ketika memahami ayat Al-Quran wajib belajar ilmu nahu dan sorok? Karena dengan ilmu nahu dan sorok kita akan paham siapa yang menjadi fa'il, subjek, predikat, objek, mubtada, khobar, ya, fi'il, fa'il, maf'ul dan sebagainya itu. Itu harus tahu gitu. Ini jangan menjadi mufasir, merasa jadi mufasir tapi ketika ditanya tentang bahasa Arab nggak tahu fi'il fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Gitu. Nggak paham tentang mubtada khobar. Ini salah. Nah, orang-orang yang paling zalim adalah yang mengada-ngadakan atas nama Allah, padahal itu bukan firman Allah. Atau dia tidak percaya kepada ayat Allah yang diturunkan. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan memperoleh bagian mereka yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz. Artinya mereka disebutkan oleh Al-Awfa dalam sebuah riwayat, wa kutiba liman yaftara 'ala Allahi anna wajhahu muswaddun. Mereka akan mendapatkan ketentuannya orang yang mengada-ngada atas nama Allah, mukanya nanti di hari kiamat dalam keadaan muswaddun, hitam. Kelihatan itu, ini orang yang enggak percaya sama Al-Qur'an nih. Ini orang yang mengada-ngada atas nama Allah nih. Itu kelihatan nanti di hari kiamat karena mukanya hitam, kelam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Jadi pada hari mana nanti, pada hari kiamat, ada orang yang mukanya putih, berseri, bercahaya. Dan ada yang mukanya hitam, kelam. Bapak tahu gak yang namanya dandang, pantat itu di bawah itu, yang sering dipakai buat masak tuh, itu kan hitam tuh, lebih hitam di situ. Ya. Panci itu gak panci yang pas masak itu kan hitam, wah, kayak gitu tuh, lebih hitam, mukanya kelihatan itu. Akan kelihatan, wah ini orang kafir, nggak percaya kepada Al-Quran, nggak percaya nggak beriman kepada Al-Quran. Mukanya hitam, kelihatan. Nah orang-orang mukmin kenapa bercahaya? Min asari wudu, karena bekas air wudu. Jadi bekas wudu kita itu nanti ada yang dikenal dengan ghurran muhajjalin.
Ghurran muhajjalin apa? Min asaril wudu. Muka manusia umat Islam apa? Umat Rasulullah disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah melihat umatnya tandanya adalah mukanya berseri-seri, mukanya bercahaya min asaril wudu. Kenapa? Karena ada ghurran muhajjalin. Mukanya kita apa? Kena wudu bersinar. Tangan, kaki juga begitu. Jamaah sekalian, ada lagi yang menjelaskan dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah, nasibuhum minal a'mal, ya. Mereka akan mendapat bagian dari amalan yang pernah mereka lakukan. Man amila khairan juziya bihi. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan akan dibalas kebaikan. Wa man amila syarran juziya bihi. Dan barang siapa yang beramal keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Jadi sesuai dengan apa yang pernah dilakukan di dunia. Gak mungkin ketika orang melakukan maksiat, dosa, nanti di akhirat dapat pahala, gak mungkin. Pasti apa? Ketika orang melakukan maksiat, dosa, akan dapat dosa nanti di akhirat. Gitu. Gak ketukar gitu. Gak salah di dalam apa? Mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh dia sih orang yang beriman dengan apa? Iman yang benar. Tiba-tiba nanti dapat apa? Dapat dosa? Enggak. Pasti apa? Orang yang man amila khairan juziya bih. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan akan dibalas juga kebaikan. Wa man amila syarran juziya bih. Dan barang siapa yang beramal dengan keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Di surat apa itu? Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan, tidaklah kebaikan itu illal ihsan, kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Jadi tidaklah kebaikan itu kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Artinya apa? Konsekuensinya tidaklah keburukan kecuali akan juga dibalas dengan apa? Keburukan tersebut. Ada juga kata Mujahid yang merupakan murid dari Ibnu Abbas. Mujahid ini tabi'in. Kalau Ibnu Abbas adalah sahabat. Jadi orang yang belajar daripada sahabat namanya tabi'in. Ma wa'adu fihi, mereka mendapatkan janji dari Allah min khairin wa syarrin. Ketika dia melakukan kebaikan dapat kebaikan, wa syarrin ketika mereka melakukan keburukan dapat keburukan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat lain juga disebutkan oleh Al-Qurtubi, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan mendapatkan bagiannya yang sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz tentang amalnya akan didapat nanti di akhirat ketika dilakukan amal di dunia. Wa rizquhu juga akan dapat, wa umruhu juga akan apa? Didapat. Itu ketentuan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal, rezeki dan umur. Jamaah sekalian, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Sehingga apabila datang kepada mereka rasul-rasul kami mewafatkan mereka. Apa yang dimaksud dengan rasul-rasul kami di sini? Rasul ini jamak. Yang dimaksud adalah malaikat. Malaikat datang untuk mencabut ruh mereka, mematikan mereka. Karena kadang-kadang malaikat juga disebut rasul. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di tengah-tengah manusia, malaikat juga disebut apa? Rasul. Jadi rasul dari kalangan malaikat. Kadang manusia juga disebut rasul ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala utus, seperti para rasul. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW apa? Rasul. Itu juga disebut rasul. Maka dilihat dalam konteksnya. Jamaah sekalian, kul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Kata Allah, katakanlah sesungguhnya orang yang mengada-ngada atas nama Allah dia berdusta. Orang ini la yuflihun, tidak akan pernah beruntung. Orang yang mengada-ngada atas nama Allah itu tidak pernah beruntung, enggak pernah bahagia di dunia maupun di akhirat. Mataun fid dunya. Mereka mendapatkan kenikmatan di dunia, walaupun di dunia dia dapat nikmat, kesenangan. Karena kalau kita banyak orang-orang kafir kan dapat kesenangan di dunia kan. Dia kafir, nggak percaya kepada Allah, nggak sholat, tapi kok kaya banget, konglomerat. Tapi
itu tidak bermanfaat bagi dia. Itu bisa jadi istidraj yang diberikan oleh Allah, diulur. Semakin dia banyak harta, semakin dosanya semakin banyak. Semakin panjang umur, semakin dosanya apa? Banyak. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka dari sisi mereka tidak tahu. Jadi mereka memiliki mata'un fid dunya, kesenangan di dunia. Kesenangan yang fata morgana di dunia. Kenapa? Karena kesenangan di dunia itu kesenangan yang tidak kekal. Ada gak orang senang terus? Ada orang senang banyak duitnya tetap aja apa? Ada sedihnya juga gitu. Ada orang duitnya banyak di mana-mana apa? Banyak simpenannya, banyak depositnya, mobilnya banyak. Tapi semua harta yang dia miliki nggak bisa dia nikmati. Kenapa? Ketika mau dikasih makan nih, jangan kasih durian. Kenapa? Ntar dikeram lagi nih. Ntar asap uratnya manteng nih. Jangan. Baru dikasih daging, jangan. Jadi semuanya pantangan. Padahal duit dia, harta dia, makanan dia, tapi nggak boleh gitu. Artinya apa? Dia banyak duit, tapi dia tidak bisa mencicipi harta dia. Maka itu kesenangan yang semu. Kesenangan apa? Yang semu. Summa ilaina marji'uhum. Kemudian kepada kami kata Allah mereka akan dikembalikan, akan mati. Summa nudhikuhumul adzab asyadid. Kemudian kami akan rasakan mereka dengan adab yang asyadid, yang sangat dahsyat. Ketika mereka kufur, kemudian mereka mendapatkan kesenangan di dunia, jadi kita nggak boleh berbangga-bangga dengan harta orang kafir. Takjub, dia walaupun nggak sholat tapi duitnya banyak ya, nggak boleh gitu. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita. Itu adalah istidraj. Itu apa? Istidraj. Kemudian summa nudhikuhumul adzab asyadid. Kemudian kami berikan rasa mereka adab yang sangat pedih, yang sangat syadid, yang sangat dahsyat. Bima kanu yakfurun, dengan sebab mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab apa? Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kenapa kita wajib untuk belajar Al-Qur'an. Agar kita paham isi Al-Qur'an. Bagaimana mungkin Al-Qur'an itu bisa menjadi hudan? Apa hudan? Petunjuk dalam hidup kita kalau kita nggak paham Al-Qur'an. Kita beli satu barang elektronik, kita main pasang aja deh, main kutak-katik tanpa kita melihat cara menggunakannya, bagaimana cara menggunakannya, turn off-nya, turn on-nya, lalu bagaimana ininya, rusak. Kenapa? Karena kita nggak tahu caranya. Nah begitu juga kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kita. Tapi kita nggak paham. Al-Qur'an mengatakan hendaklah apa? Kita menjauhkan maksiat, tapi kita tetap aja berbuat maksiat. Hendaklah apa? Jangan mendekati zina, tapi ada orang yang melakukan zina. Janganlah kamu apa? Minum khamar, tapi minum khamar. Berarti kita apa? Melawan. Padahal kita udah baca Al-Qur'an. Padahal kita udah baca Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Kita diperintahkan untuk ketika pembagian warisan ikuti apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran yang sudah dibagi. Tapi kita enggak. Oh ini kan ada apa? Cara nasional, cara apa? Cara Indonesia, cara macam-macam lah gitu. Al-Quran apa? Sudah menjelaskan tentang bagaimana apa? Berjilbab bagi apa? Wanita. Tapi karena kita nggak paham, itu kan apa? Orang Arab. Jadi orang Arab itu, jilbab itu orang Arab. Padahal Al-Quran menjelaskan gitu. Maka di sini kenapa kita pentingnya belajar Al-Quran? Agar kita paham. Namun sayangnya banyak umat Islam yang nggak tertarik untuk belajar Al-Quran. Mereka betul belajar Al-Quran, baca betul. Tapi bukan hanya dari dulu sampai gini hari.
Dari mulai TK sampai apa? Udah umur 70 tahun, 60 tahun masih belajar baca aja. Kapan belajar memahaminya Al-Quran? Masa dari TK sampai gini sampai umur 50 tahun, 40 tahun masih apa? Belajar apa? Baca aja. Dulu apa? Iqra 1, Iqra 2. Gini apa? Masih Iqra 3 aja. Padahal udah umur 70 tahun ini. Kapan belajar memahami Al-Quran? Padahal Al-Quran yang kita baca nanti bisa lagi apa? Dia menuntut kita, atau bisa juga dia memberikan pertolongan syafaat pada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, dengan Al-Quran, dzakkirna minhu ma nasina. Ingatkan kami ketika kami lupa terhadap Al-Quran. Wa 'allimna minhu ma jahilna, ajarkan kami Al-Quran ketika kami tidak tahu tentang Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Mudahkan kami untuk bisa baca siang dan malam. Kita baca Al-Quran siang dan malam. Atrafan nahar. Jadi apa? Warzuqna tilawatahu ana al-lail, di malam hari, wa atrafan nahar, di siang hari. Waj'alhu lana hujjatan, jadikanlah Al-Quran untuk kami hujjah, penolong nanti di akhirat. La hujjatan alaina, bukan sebagai orang yang melaknat kami. Udah baca Al-Quran tapi justru Al-Quran melaknatnya gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Kata Allah SWT, barang siapa yang kufur, maka janganlah kekufuran itu menyedihkan engkau, hai Muhammad. Dia kufur, jangan kamu sedih. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasul adalah wa ma alaina illal balagh. Tidaklah tugas kami kecuali menyampaikan. Tugas Rasul apa? Hanya menyampaikan. Hidayah Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Sehingga janganlah engkau bersedih. Ilaina marji'uhum, kepada kamilah mereka akan kembali, maksudnya meninggal. Fanunabbi'uhum bima amilu, maka kami akan tampakkan kepada mereka dengan apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Nanti di akhirat kita akan diperlihatkan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Dengan Allah berikan kitab catatan amal. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Apa yang masuk kitab di sini? Bacalah kitab catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dengan engkau baca nanti kitab catatan amal, engkau bisa menghisap diri sendiri. Sebelum dihisap Allah, kita udah tahu, oh saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini. Oh saya waktu ngaji pernah ngantuk di belakang umpamanya gitu. Tapi sini nggak ada ngantuk nih. Pada melek semua. Oh saya pernah waktu ada orang ngaji tapi saya langsung lari ngibrit, gak ikut hadir. Itu ada catatannya. Oh saya pernah waktu di dunia ini ketika ada orang ngaji saya gak peduli. Ada catatannya nanti. Cukup dengan membaca catatan amal kita akan bisa menghisap. Itu baru catatan amal. Semuanya tercatat. Tidak ada yang terlupakan. Yang kecil-kecil, yang besar-besar semua catat-catat. Kemudian innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Dzati sudur apa? Dada, tersembunyi dalam hati maksudnya. Numatti'uhum qalilan summa nattaruhum ila 'adzabin ghalidz. Kami akan berikan kepada mereka kesenangan yang sedikit. Apa yang maksud dengan kesenangan yang sedikit? Dunia ini kesenangannya apa? Cuma sedikit. Enggak lama-lama kita senang. Orang paling apa? Umur 60 tahun masih bisa lah gitu. Tapi kalau udah umur 80 tahun, 90 tahun, apalagi 100 tahun, ya udah dah. Walaupun duitnya banyak juga tidak bisa mendapatkan apa? Kesenangan dari harta yang dia miliki. Kenapa? Udah nggak bisa nikmati lagi. Rumah gede cuman di situ aja, duduk aja di situ.
nggak bisa keliling. Ya kesenangan sedikit namanya kan. Kemudian summa nattarruhum ila adzabin ghalidz. Kemudian kami paksa mereka. Jadi orang kafir dipaksa oleh Allah untuk apa? Ila adzabin ghalidz, kepada azab yang sangat berat. Jadi ingat, kalau Allah SWT menyebut kata-kata azab, bukan hanya berdiri sendiri dengan kalimat azab saja, tapi di sana ada sifatnya, adverbnya. Azabun syadid, azabun ghalidz, azab yang sangat berat, azabun alim, azab yang sangat apa? Pedih. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sampai datang kepada mereka utusan kami berupa malaikat mematikan mereka. Ai annal malaika, bahwa para malaikat yang Allah utus, yaitu malaikat apa namanya? Malaikat maut. Kul yatawaffaw apa? Malaikat maut disebutkan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Idza tawaffatil musyrikin, apabila malaikat itu mematikan orang-orang musyrik, tufazzi'uhum indal maut, maka mereka menjadikan orang-orang kafir itu takut kepada kematian, merasa takut. Jadi orang kafir ketika mau mati itu mereka takut. Kenapa? Nggak ada yang hibur. Tapi kalau orang-orang yang beriman, yang istiqomah, Allah SWT hibur dengan datangnya malaikat ketika mereka dalam sakratul maut. Dalilnya mana? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami ini Allah, beriman maksudnya. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, konsekuen, imannya tetap bisa dipertahankan, istiqomah, konsekuen dan konsisten. Namanya istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pada datang kepada mereka. Pada saat kapan disebutkan oleh para ulama menjelaskan ayat ini? Pada saat indah huduril maut, ketika mau meninggal. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan bersedih hati, jangan takut menghadapi kehidupan dunia, jangan sedih ketika meninggalkan dunia. Wa abshiru bil jannah, sampaikan berita gembira kepada mereka bahwa mereka mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ketika mereka indah huduril maut, ketika mau mati dalam keadaan sakratul maut, mereka dihibur oleh Allah SWT dengan diturunkannya para malaikat. Tapi kalau orang apa? Kafir tidak. Tufazzi'uhum indal maut. Para malaikat menjadikan mereka takut ketika mati. Dan ruh mereka diarahkan ilan nar, ke api neraka. Jadi ruh mereka diarahkan kemana Pak? Ke neraka. Yaqulun, kemudian para malaikat mengatakan, ainal ladzi kuntum tusyrikun? Mana sembahan-sembahan yang kalian pernah sembah ketika hidup di dunia? Kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian berdoa kepada berhala kalian dan mereka sembah mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Mana itu sekarang nih yang bisa menolong kalian itu? Ud'uhum, panggil mereka yang pernah kalian sembah tuh, berhala-berhala, sembahan-sembahan. Panggil mereka. Yukhallisukum, agar mereka bisa menyelamatkan kamu pada saat ini. Mimma antum fihi, pada saat dimana kalian seperti ini. Qalu, mereka menjawab, dollu anna, mereka hilang, mereka pergi dari kami. Mereka apa? Mereka menghindar dari kami. Mereka pergi, mereka nggak ada lagi di sini sekarang. Kami fala narju nam'ahum, kami tidak bisa mengharap untuk mengambil manfaat dari mereka, nggak bisa meminta pertolongan dari mereka, tidak bisa mendapatkan kebaikan dari mereka. Jadi sembahan-sembahan yang mereka sembah di dunia itu nggak bisa menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Wa syahidu ala anfusihim, bahkan mereka mengakui terhadap diri mereka, annahum kanu kafir, kalau gitu saya kafir nih. Kenapa? Kami sudah apa? Kami tidak menyembah Engkau ya Allah, justru yang kami sembah berhala. Baru di situ mereka mengakui dosa-dosa mereka.
Baru di situ apa? Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Rabbana, ya. Mereka apa? Mengakui fa'tarafna bidunubina. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Kata orang kafir ketika di api neraka, Rabbana amattana snataini, ya Allah, Rabb kami, Engkau matikan kami 2 kali. Wa ahyaitana snataini, dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunubina, sekarang nih kami mengakui terhadap dosa-dosa kami ketika di neraka. Fahal ila khurujin min sabil, adakah jalan keluar untuk bisa kami kembali lagi ke kehidupan yang lain? Karena mereka sudah di neraka untuk hidup yang lain dan untuk apa? Beramal soleh. Tentunya nggak bisa balik lagi kalau orang apa? Orang udah meninggal, apalagi udah sampai negeri akhirat sana. Ya. Nah, di sinilah jamaah sekalian, mumpung kita masih hidup di dunia, mari kita persiapkan diri dengan kita mengawali ibadah kita melalui ilmu. Ya. Kita belajar Al-Quran, karena Al-Quran yang akan memberikan apa? Syafaat nanti pada saat di akhirat, bahkan di kubur pun dia akan menerangi kita. Kita belajar tentang bab ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang bab tauhid, iman, agar iman kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ini mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu syariat, ilmu Islam, yang pada akhirnya kita pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Karena udah Isya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.